Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiska Igirisa dari kelas A Pendidikan Biologi dari kelompok 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang filum Arthropoda. Seperti Annelida, arthropoda adalah hewan tersegmentasi, namun pada arthropoda segmen tubuh memiliki ekstensi bersendi yang disebut pelengkap, seperti kaki dan antena. Faktanya, arthropoda berarti kaki bersendi. Eksoskeleton arthropoda terdiri dari 3 lapisan yang disekresikan oleh epidermis, yang terletak tepat di bawah lapisan. Lapisan luar lilin terdiri dari campuran protein dan lipid. Ini mengusir air dan membantu menjaga arthropoda terestrial dari kekeringan. Lapisan tengah yang memberikan perlindungan utama. Sebagian besar terbuat dari protein dan kitin, polisakarida yang keras. Pada beberapa arthropoda, lapisan tengah mengeras dengan penambahan kalsium karbonat. Lapisan dalam juga mengandung protein dan kitin, tetapi fleksibilitasnya pada persendian memungkinkan arthropoda bergerak bebas. Otot yang menempel pada lapisan dalam di kedua sisi sendi menggerakkan segmen tubuh. Ganti kulit, eksoskeleton yang kaku membatasi ukuran arthropoda yang dapat tumbuh. Jadi, setiap arthropoda secara berkala melepaskan kerangka luarnya dan membuat yang baru dalam proses ganti kulit. Sebuah arthropoda melewati banyak siklus molting selama hidupnya. Evolusi dan klasifikasi. Arthropoda biasanya dipanggil menjadi 5 subfilum berdasarkan perbedaan dalam perkembangan dan struktur pelengkap, seperti mulut. 2 jenis utama alat mulut adalah mandibula yang seperti rahang dan chelicerae atau tunggal chelicera yang berbentuk seperti penjepit. 5 subfilum utama itu yang pertama, Trilobita, Crustacea, Chelicerate, Myriapoda, Hexapoda. Keanekaragaman Crustacea. Crustacea adalah dalam berbagai ukuran, tetapi sebagai besar berukuran kecil, misalnya Chopeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tidak lebih besar dari koma dalam kalimat ini. Di ujung lain dari spektrum, ukuran adalah kepiting laba-laba Jepang dengan rentang kaki 4 meter atau 13 kaki. Kepiting ini adalah arthropoda hidup terbesar, Crustacea aquatic. Copepoda adalah bagian penting dari lautan plankton, kumpulan organisme kecil yang hanyut atau berenang lemah di dekat permukaan air. Teritip adalah krustasea laut yang sesile saat dewasa. Larva teritip yang berenang bebas menempel pada batu, dermaga, perahu, penyu, paus, dan hampir semua permukaan lainnya. Crustacea terrestrial. Isopoda terrestrial tidak memiliki adaptasi untuk menghemat air seperti cuticula beryllin dan dapat kehilangan air dengan cepat melalui kerangka luarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Salam dengan NIM 4314210009. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang udang karang. Udang karang secara struktural mirip dengan lobster, yang merupakan krustasea laut. Udang karang, lobster, kepiting, dan udang adalah Decapoda atau anggota ordo Decapoda. Masing-masing dari 20 segmen tubuh udang karang memiliki sepasang pelengkap, seperti yang terlihat pada tampilan perut ini. Beberapa pelengkap dari cephalothorax anterior terlihat pada tampilan ventral yang lebih dekat ini. Selanjutnya yaitu tentang struktur eksternal. Struktur luar udang karang. Tubuh dibagi menjadi 2 bagian utama, perut dan cephalothorax. Cephalothorax terdiri dari 2 tak mata, kepala yang memiliki 5 segmen dan dada yang memiliki 8 segmen dan terletak di belakang kepala. Eksoskeleton dorsal di atas cephalothorax adalah penutup tunggal yang keras yang dikenal sebagai tempurung. Perut takma di belakang cephalothorax dibagi menjadi 6 segmen. Bagian utama dari saluran pencernaan udang karang. Makanan melewati kerongkongan ke perut, di mana gigi yang terbuat dari kitin dan kalsium karbonat menggiling makanan menjadi pasta halus. Setelah pasta dicampur dengan enzim yang disekresikan oleh kelenjar pencernaan dekat lambung, ia memasuki usus untuk pencernaan dan penyerapan lebih lanjut. Limbah daun melalui anus. Selanjutnya yaitu pernapasan.
Seperti kebanyakan krustasea, udang karang memiliki insang seperti bulu untuk respirasi. Ini menunjukkan bahwa insang memanjang dari dasar setiap kaki berjalan ke ruang di bawah karapas. Saat udang karang berjalan, kakinya mengedarkan air di insangnya. Cabang-cabang berbulu pada pasangan posterior rahang atas juga membantu mengarahkan air ke atas insang. Setiap insang ditutupi oleh perpanjangan eksoskeleton yang cukup tipis untuk memungkinkan gas berdifusi melintasi permukaan insang. Selanjutnya yaitu pengeluaran. Sebagai organisme air tawar, udang karang hidup di lingkungan yang hipotonik. Ingatlah bahwa lingkungan hipotonik itu adalah salah satu di mana konsentrasi molekul zat terlarut lebih rendah daripada di sel organisme. Oleh karena itu, air terus-menerus memasuki jaringan udang karang melalui osmosis. Kelebihan air ini bersama dengan limbah dihilangkan oleh organ ekskresi yang disebut kelenjar hijau. Selanjutnya yaitu sirkulasi. Dalam sistem ini, jantung dorsal memompa cairan peredaran darah yang disebut hemolimfa menjadi beberapa pembuluh besar yang membawa cairan ke berbagai daerah tubuh. Cairan meninggalkan pembuluh dan memasuki ruang di dalam tubuh, di mana ia membasahi berbagai jaringan. Selanjutnya yaitu kontrol saraf. Sistem saraf udang karang diilustrasikan khas arthropoda dan mirip dengan sistem saraf annelida. Otak udang karang terdiri dari sepasang ganglia di atas kerongkongan yang menerima impuls saraf dari mata, antena, dan dua berkas serabut saraf terbentang dari otak dan melewati kedua sisi esofagus ke ganglion yang mengontrol mandibula, maksila, dan rahang atas. Tali saraf ventral berjalan ke posterior dari ganglion ini menghubungkan serangkaian ganglia yang mengontrol pelengkap dan otot di segmen kontraks dan perut. Selanjutnya yaitu organ sensorik. Udang karang merasakan getaran dan bahan kimia di dalam air dengan ribuan rambut sensorik kecil yang menonjol dari kerangka luar. Rambut sensorik ini didistribusikan ke seluruh tubuh, tetapi mereka terutama terkonsentrasi pada antena-antena bagian mulut, chelipeds, dan telson. Selanjutnya, subfilum Chelicerata. Subfilum Chelicerata terdiri dari Cheliceratae, termasuk laba-laba, kalajengking, tungau, laba-laba laut, dan kepiting tapal kuda. Cheliceratae tidak memiliki antena dan biasanya memiliki 6 pasang pelengkap. Pasangan pelengkap pertama, D. Chelicerae, dimodifikasi menjadi penjepit atau taring. Kelompok utama di Chelicerata adalah kelas Archinida yang memiliki lebih dari 70.000 spesies. Kelas Arachnida, anggota kelas Arachnida disebut Arachnida, termasuk laba-laba, kalajengking, tungau, dan kutu. Seperti udang karang, Arachnida memiliki tubuh yang terbagi menjadi cephalothorax dan perut. Cephalothorax biasanya memiliki 6 pasang pelengkap bersendi, 1 pasang Chelicerae, 1 pasang pedipalpus yang membantu menahan makanan dan mengunyah, dan 4 pasang kaki berjalan. Selanjutnya adalah anatomi laba-laba. Panjang laba-laba berkisar dari kurang 0,5 mm hingga sepanjang 9 cm atau 3,5 inci. Pada beberapa spesies tarantula tropis, tubuh laba-laba sangat sempit antara cephalothorax dan perut. Chelicerae laba-laba dimodifikasi sebagai taring dan digunakan untuk menyuntikkan racun ke mangsanya. Di ujung perut banyak laba-laba ada 3 pasang organ yang disebut pemintal. Setiap pemintal terdiri dari ratusan tabung mikroskopis yang terhubung ke kelenjar sutra di perut. Cairan yang mengandung protein diproduksi di kelenjar sutra
mengeras menjadi benang saat dikeluarkan dari pemintal. Laba-laba menggunakan benang sutra mereka untuk membuat jaring, membangun sarang, dan melindungi telur. Laba-laba lain yang memiliki sistem tabung yang disebut trakea yang membawa udara langsung ke jaringan dari bukan di kerangka luar yang dikenal sebagai spirakel. Alat ekskresi utama disebut Malpighian, yang adalah proyeksi berongga dari saluran pencernaan yang mengumpulkan cairan dan limbah tubuh dan membawanya ke usus. Laba-laba pemakan terutama serangga, meskipun beberapa dapat menangkap ikan, katak, dan bahkan burung. Spesies laba-laba yang berbeda disesuaikan untuk menangkap mangsanya dengan cara yang berbeda. Beberapa mengejar mangsa, beberapa bersembunyi di bawah pintu jebakan menunggu mangsa mendekat, dan beberapa menjemput mangsa dalam jaringan ataupun menjerat mangsa dalam jaringan yang dipintal dari sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Beatrix Bokwai dari kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi invertebrata tentang kalajengking, kaki seribu, dan liban raksasa. Kalajengking memiliki penjepit yang mereka pegang dalam posisi maju. Mereka juga memiliki perut segmentasi dengan sangat besar di ruas akhir yang dapat melengkung di atas tubuh. Jengking juga memiliki penyengat berbisa di ujung perutnya yang tersegmentasi. Kebanyakan kalajengking hidup di daerah tropis dan semi-tropis, tetapi beberapa ditemukan di daerah beriklim kering atau gurun. Kedua, kutu. Kutu adalah parasit yang memakan inangnya dengan menusuk daging dan mengisap darah. Banyak spesies kutu membawa bakteri dan mikroorganisme lainnya dalam ususnya yang dapat menyebabkan penyakit inang. 3. Kaki seribu. Kaki seribu memiliki tubuh bulat dan 2 pasang kaki pada setiap segmen tubuh kecuali 2 yang terakhir.